Maka salah satu penyempurnaan ibadah Ramadan sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membayarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para saimin dan saimat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan juga selalu disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur, kita sekarang sudah berada di akhir bulan Ramadan. Bahkan pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-26. Artinya tidak beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka untuk itu, sebelum Ramadan ini habis dan meninggalkan kita, maka mari kita sempurnakan, kita pati angkaian ibadah Ramadan kita di tahun ini. Maka salah satu penyempurnaan ibadah Ramadan sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membayarkan zakat fitrah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimina minal lagwi war rafas wa tamatan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kamu untuk membayarkan zakat fitrah. Yang hikmah dan tujuan zakat fitrah itu di dalam hadis ini Rasulullah sampaikan ada dua. Yang pertama kata Rasulullah adalah tuhratan lis-shaimin, untuk mensucikan puasa orang-orang yang berpuasa. Kenapa ibadah puasa yang telah kita laksanakan perlu disempurnakan dan disucikan? Karena kita tahu bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan belum tentu diterima oleh Allah dan belum tentu sempurna. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu dan orang yang melaksanakan. Sehingga Allah sampaikan di dalam sebuah hadis kursi bahwa seluruh amalan anak Adam untuknya kecuali ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu kata Rasulullah, kata Allah, fa innahu li, ibadah puasaku itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasi berapa pahala ibadah puasa itu. Sehingga banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah di dalam hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyaknya orang yang puasa tetapi tidak ada yang didapatkan oleh orang yang puasa itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa bisa hanya lapar dan haus didapatkan oleh orang yang puasa? Karena dia yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tidak mampu menjaga dirinya
dari perkataan-perkataan, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dan kita mengakui setelah 24 hari melaksanakan ibadah puasa, sulit kita untuk menghindari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jalan. Apa itu? Bayarkan zakat fitrahmu. Dan salah satu hikmah dari zakat fitrah itu adalah membersihkan puasa-puasa kita yang telah kita laksanakan dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang keji yang tidak ada gunanya, yang mungkin itu sudah terlanjur kita laksanakan selama bulan Ramadan, sehingga puasa kita itu bisa makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembayaran zakat fitrah, hikmah dan tujuannya untuk membersihkan puasa orang yang puasa supaya diterima oleh Allah, karena Rasulullah juga menyampaikan as-sawmus shaimu mu'allaqatun bainas samai wal ardi hatta tu'ti zakatul fitri. Ibadah pahala atau pahala ibadah puasa orang yang berpuasa masih belum akan sampai kepada Allah, tergantung-gantung antara langit dan bumi, hatta tu'ti zakatul fitri, sampai orang tersebut membayarkan zakat fitrah. Untuk itu kaum muslimin sedang jemaah zuhur rahimakumullah, kita sempurnakan ibadah puasa kita ini dengan membayarkan zakat fitrah. Yang kedua, hikmah zakat fitrah itu kata Rasulullah di dalam hadisnya adalah wa ta'ammatun lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak sama nasib dan tidak sama kondisi seluruh kaum muslimin. Dan ibadah hari raya Idul Fitri identik dengan hari kemenangan, hari kebahagiaan. Maka jangan sampai ada di hari kemenangan, di hari yang berbahagia tersebut ada orang-orang yang bersedih. Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak punya, yang tidak ada daya untuk merayakan Idul Fitri tersebut. Maka untuk itu agama kita menggariskan, wahai orang-orang yang mampu, wahai orang-orang manusia, setiap kaum muslimin, bayarkanlah zakat fitrah, berikanlah kepada fakir miskin, maka itu akan membuat mereka bahagia juga. Rasulullah juga mengatakan, aghnuhum fi hadzal yaum, kayakan mereka pada hari ini. Buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin tersebut juga tersenyum, juga berbunga-bunga dan bahagia pada hari Idul Fitri. Dengan apa? Dengan membayarkan zakat fitrah. Untuk itu, zakat fitrah pada dasarnya wajib diberikan oleh seluruh kaum muslimin, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia dewasa maupun anak kecil, apakah dia orang merdeka atau dia budak, maka dia mesti membayarkan zakat fitrah. Untuk apa? Yang dua tadi, untuk membersihkan puasanya dan untuk membuat orang-orang fakir miskin juga berbahagia. Kalau ada ungkapan saya tidak akan bayarkan zakat fitrah karena saya tidak mampu, sulit secara ekonomi, ingat zakat fitrah hukumnya adalah wajib, berdosa besar tidak dilaksanakan. Bagaimana patokan kemampuannya? Maka Imam Ahmad menyampaikan, kalau seandainya di rumah tangga tersebut masih ada makanan pokok yang bisa menjaminnya untuk sehari semalam makan. Apabila di rumah tangga tersebut ada makanan pokok yang tersedia cadangan untuk sehari semalam saja, dan selebihnya dia punya harta
senilai untuk membayar zakat fitrah, maka dia wajib memberikan zakat fitrah. Kepada siapakah diberikan? Kepada fakir dan kepada orang-orang miskin yang kita lihat bahwa dia bisa berbahagia juga untuk melaksanakan untuk merayakan Idul Fitri. Di manakah dibayarkan? Para ulama menyampaikan zakat fitrah hendaknya sebaiknya dibayarkan di tempat domisili orang yang melaksanakan ibadah puasa. Artinya kalau kita di Padang Panjang, domisili di Padang Panjang, maka bayarkanlah zakat fitrah kita di Padang Panjang, bukan di kampung. Tetapi kalau ada yang melaksanakan seperti itu, apakah zakat fitrahnya sudah sampai, zakatnya sampai, hutangnya terbayarkan? Tetapi kalau ditanya di manakah sebaiknya zakat fitrah itu diberikan, maka berikanlah di tempat domisili. Berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan? Maka Rasulullah di dalam hadis mengatakan ukurnya adalah sa'an, satu sa' dari makanan pokok. Berapakah satu sa' itu? Ulama berbeda pendapat, tetapi jumhur mengatakan yang terbanyak mengkonversikan yang 1,5, yang satu sa' itu dengan 3/3 liter makanan pokok atau 2,5 kilo. Untuk kita di Padang Panjang berapakah jumlahnya? Maka pihak-pihak yang terkait telah menetapkan, menyepakati dari Majelis Ulama, Kementerian Agama, Perindak dan pemerintah sudah menetapkan untuk kita di Padang Panjang besaran zakat fitrah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, untuk tingkatan makanan pokok beras premium nomor 1, itu kalau dikonversikan dengan uang seharga 45.000. Yang kedua, untuk makanan pokok nomor 2, beras nomor 2 dikonversikan dengan uang sebanyak 43.000. Sedangkan nomor 3, beras terakhir adalah dikonversikan dengan 40.000. Maka itulah besaran zakat fitrah yang ditetapkan untuk kita di Padang Panjang. Nomor 1 45.000, 43 dan 40.000. Maka untuk ukuran fidyah, ada orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa lalu diganti dengan fidyah, maka fidyah untuk kota Padang Panjang besarannya adalah 23.000 per hari. Untuk itu kaum muslimin dan kaum muslimat, sahimin dan sahimat jemaah zuhur, mari kita sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan membayarkan zakat fitrah. Bisa jadi ibadah kita 1 bulan ini akan sia-sia, akan mengambang kalau tidak membayarkan zakat fitrah. Maka untuk itu sebelum sholat Id dilaksanakan, pastikan kita, keluarga kita telah membayarkan zakat fitrah. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.